Universitas Prima Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Teguh Trianton. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Indonesia Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya mengajar sesuai dengan bidang keahlian saya bawakan adalah mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS yang biasanya dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 atau semester genap. Mata kuliah ini akan mata kuliah lanjutan bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan mata kuliah yang sama pada jenjang sarjana. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut pemahaman secara komprehensif dan kritis tentang landasan teori dan implementasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan dan konteks peserta didik. Pokok materi yang dibahas antara lain mencakup mengenai konsep dasar dan fungsi media pembelajaran, kemudian jenis dan karakteristik media, prinsip dan prosedur pengembangan media pembelajaran, kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan media pembelajaran, termasuk juga di program magister ini salah satu materi yang ditambahkan adalah kajian artikel jurnal terbaru yang membahas mengenai hasil penelitian dan untuk mengaplikasikan semua teori yang sudah dipelajari, maka ada desain dan praktek pengembangan media pembelajaran. Adapun tujuan capaian mata kuliah pengembangan media pembelajaran ini antara lain adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep, teori, dan metode terkait media pembelajaran. Kemudian mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang peran media pembelajaran, fungsi media pembelajaran bahasa, fungsi media pembelajaran bidang sastra, dan pengembangan media pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi jenis media pembelajaran yang paling sesuai yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang dialami pada saat pengajaran. Mahasiswa juga diharapkan nanti mampu merancang model pembelajaran yang efektif. Nah, ada banyak referensi yang saya gunakan, antara lain adalah buku pengembangan media pembelajaran di era Society 5.0, kemudian buku media dan teknologi pembelajaran, kemudian buku media pembelajaran bahasa Indonesia, serta artikel-artikel yang berasal dari jurnal ilmiah baik internasional maupun nasional yang membahas mengenai pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk memudahkan dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, saya biasanya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Dalam proses delivery atau penyampaian, saya biasanya menggunakan metode ceramah seperti yang sekarang ini saya lakukan, kemudian memberikan kesempatan untuk interaksi, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, baik di sela-sela proses perkuliahan maupun di akhir sesi perkuliahan. Nah, penyampaian materi juga saya lakukan menggunakan SPADA atau LMS. Ini biasanya dilakukan agar mahasiswa bisa mengulang materi yang ada. Kemudian LMS juga biasanya saya gunakan untuk memberikan tugas atau kuis kepada mahasiswa. Nah, adapun untuk assessment atau penilaian, saya bagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah penilaian tugas, bobotnya 20%, kemudian UTS atau ujian tengah semester itu bobotnya 25%, sementara untuk UTS adalah 30%. Sedangkan sisanya 25% itu merupakan keaktifan mahasiswa pada saat diskusi di dalam kelas. Nah, dengan demikian saya berharap mahasiswa dapat
secara maksimal belajar dan mengembangkan potensinya. Nah, berikut ini adalah salah satu video bagaimana saya menyampaikan materi ajar atau selamat menyaksikan. Universitas Lima Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Ya. Hari ini kita kembali di kuliah kita mengenai pengembangan media pembelajaran khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah berdiskusi ya mengenai jenis-jenis media pengembangan media yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini kita akan fokus mendiskusikan mengenai media pembelajaran berbasis multimedia. Nah, tujuan mata kuliah ini nanti adalah setelah kita buku ini, mahasiswa nanti bisa memahami apa itu media berbasis multimedia. Kita bisa diskusi tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi media berbasis multimedia ini kalau di era sekarang itu adalah media pembelajaran yang ini ya dianggap paling dulu ya. Tapi kemudian nanti kita bisa bicara kira-kira ada nggak kekurangannya, ada nggak terus. Oke, kita akan mulai nanti dari pengertian dulu mengenai apa itu multimedia, sebenarnya tujuan, dan nanti kita juga akan diskusi. Dan seperti biasa, saya yakin nanti saudara-saudara mahasiswa punya banyak pengalaman terkait media pembelajaran. Nah, kita ya pertama akan saya jelaskan dulu mengenai konsep ya atau pengertian multimedia. Jadi multimedia itu merupakan kombinasi dari banyak media. Kita tahu bahwa media pembelajaran itu bukan hanya kalau dulu papan tulis ya, hanya papan tulis saja, kemudian muncul LCD, kemudian dengan lahirnya atau munculnya media, kita kemudian jadi mengenal banyak media yang bisa digunakan secara bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan konsep multimedia. Jadi kombinasi beberapa media yang bisa digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar. Nah, kemudian multimedia itu juga bisa dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai macam media ya, yang tadi sudah saya jelaskan untuk menyajikan atau mengajarkan suatu topik atau mata pelajaran. Nah, ini berarti fokus kita menjaga media sebagai media pembelajaran. Karena multimedia itu kan kita tahu ya tidak hanya sebagai media pembelajaran ya, misalnya bisa media informasi ya untuk menyampaikan berita dan sebagainya. Di konsep multimedia dalam media pembelajaran itu, jadi guru atau dosen ya, itu atau pengajar itu dia bisa juga memanfaatkan perangkat multimedia untuk mendeskripsikan suatu topik yang dibicarakan dalam pembelajaran. Oke, nah kemudian ada juga yang mendefinisikan multimedia itu adalah penggunaan berbagai macam jenis media, ya, bisa secara berurutan, bisa secara simultan. Ya. Ini yang sama dengan konsep misalnya di bidang komunikasi itu ya, jadi ada penggunaan media secara bersama-sama atau konvergensi media. Nah di bidang pendidikan ini juga sebenarnya ada konvergensi media pembelajaran. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau mungkin
punya pendapat tentang apa sih sebenarnya, atau punya pengalaman tentang penggunaan apa namanya media belajarnya yang berbasis multimedia ketika saudara-saudara mengajar di sekolah? Ada? Menurut saya, Oke, iya boleh, silakan. ya, terima kasih. Terkait dengan multimedia, sekarang kan kita tahu ya Pak, bahwasanya multimedia itu kan identik dengan alat ataupun teknologi canggih gitu. Iya. Kalau misalnya kita sebagai tenaga pendidik mungkin di ranah PAUD atau mungkin dasar, itu kan tentunya kita harus menerapkan lebih dengan perlahan gitu ya terkait dengan teknologi. Apakah ada multimedia yang bisa diterapkan kepada pendidikan dasar itu yang berbasis tradisional? Ya, kita juga hemat budget dan mungkin bisa memanfaatkan di lingkungan kita gitu. Oke, baik. Saya tanggapi atau ada yang mau tanggapi dulu? Tanggapi dulu. Oke, silakan. Tanggapi saya. Oke, baik. Baik. Jadi memang meskipun perangkat multimedia itu kita katakan sebagai media belajar yang unggul ya, karena mengikut sertakan berbagai macam media yang lain, tapi tidak serta-merta setiap lembaga pendidikan itu bisa memanfaatkan ini. Jadi misalnya bagaimana kalau di sekolah tradisional, bagaimana kalau di sekolah bisa tingkat apa namanya dasar atau tingkat PAUD misalnya, gitu ya. Nah, kalau kita berangkat dari definisi multimedia yang tadi, ya, yang menggunakan teknologi yang bisa bersama-sama, maka kita bisa menggunakan itu di tingkat misalnya PAUD atau sekolah dasar ya. Perangkat multimedia ini sebagai apa namanya media untuk melihat sebagai contoh. Misalnya begini, misalnya di PAUD itu ada pembelajaran dongeng. Nah, dongengnya bisa kita putar melalui perangkat multimedia. Melalui misalnya kita carikan dari channel berbagi, kita putar. Nah, tetapi kemudian peran guru di situ ya, kalau di tingkat misalnya sekolah dasar ya, bahkan tingkat SMP itu, ya masih harus punya kontribusi. Saya menjelaskan ulang ya, memberikan apa penekanan dari video dongeng yang sudah kita tonton. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa menyederhanakan konsep multimedia tadi. Bagaimana kalau multimedia di sekolah tradisional? Ya berarti guru menggunakan lebih dari satu media untuk mengajar. Media yang pertama kan guru itu sendiri. Media yang kedua misalnya papan tulis misalnya, atau alat peraga misalnya. Kemudian dia menggunakan tape recorder misalnya. Kalau secara bersama-sama itu sudah bisa disebut dengan pembelajaran multimedia. Kenapa? Karena kalau konsep di awal tadi berarti guru sudah menggunakan berbagai macam media secara bersama-sama untuk menjelaskan suatu materi. Jadi itu semacam itu kurang lebih. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Oh ya, saya informasikan bahwa materi ini juga ada di Sepada dan nanti di akhir juga ada tugas yang bisa saudara-saudara akses di Sepada. Nanti seperti biasa ada buka Sepada ya, atau yang itu. Dari sana ada tugas, ada kegiatan, ada beberapa tugas, ada tulis, nanti saudara kerjakan. Baik, sekarang kita coba pahami dulu apa itu sih yang dimaksud dengan sistem multimedia. Nah, yang kita pahami itu kan selalu identik dengan komputer ya, multimedia itu. Nah, kemudian basicnya adalah perangkat multimedia itu ya perangkat yang menggunakan teknologi komputasi ya, komputer itu. Nah, sistem multimedia itu adalah sebuah sistem komputer yang dia menyajikan berbagai macam apa namanya konten secara bersama. Jadi dengan komputer kita bisa ini ya, bisa apa namanya ini ya, bisa menampilkan teks, bisa menampilkan gambar atau grafis ya. Kalau gambar itu saya seperti foto, ya, seperti foto. Kalau grafis itu misalnya kayak apa namanya bagian ya, grafis, ya, disebut grafis. Makanya ada infografis tabel gitu kan. Ya, biasa kita lihat. Kemudian gambar ini ada yang gambar mati dan ada yang gambar hidup. Nah, gambar yang mati itu ya seperti foto, gitu kan. Kemudian suara otomatis dan video. Nah, video ini adalah sebenarnya perpaduan ya. Jadi kalau kita biasa mewawancara YouTube itu kan kita bisa melihat ya perpaduan antara teks
grafis, gambar, suara, dan video. Nah, dan gambar gerak, itu yang mudah disebut dengan video itu. Video lengkap sebenarnya. Jadi kalau pembelajaran di sekolah ya, kalau saudara menggunakan perangkat video ya, komputer itu dia sudah merupakan pembelajaran multimedia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya kan, silakan. Oke, terima kasih. Kalau tadi Mas Mudan itu pertanyaan terkait dengan penggunaan media di kelas PAUD tahun sekarang ya. Nah, saya menanyakan ketika di taraf SMA atau orang mahasiswa Pak, tapi di tenaga pendidik itu terlahir dari generasi X Pak. Nah, kemudian di generasi itu kemudian kadang sekarang itu banyak yang memang apa ya, gaptek. Nah, kemudian karena di generasi sekarang ini, siswa-siswa sekarang ini kan memang mungkin media ini jadi keseharian, jadi depan keseharian. Nah, ketika terjadi hal tersebut, tenaga pendidik itu gaptek sama multimedia, dan siswanya itu sangat memahami tentang multimedia. Bagaimana? Yang terakhir, diulangi, ada suara. Terkait dengan itu Pak, yang tenaga pendidik itu gaptek, tapi si murid ini sangat memahami tentang multimedia. Bagaimana solusinya? Iya, jadi ini sebenarnya problemnya di dunia pendidikan kita saat ini, di mana seringkali siswa atau mahasiswa itu lebih cakap ya, menggunakan gadget, menggunakan internet atau menggunakan perangkat multimedia. Sementara tenaga pendidik ya mengajarnya atau gurunya misalnya masih punya kekurangan. Nah biasanya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan, memberikan pembinaan kepada tenaga pendidik. Makanya kan guru di sekolah itu kan memiliki yang namanya in-house training, workshop dan seterusnya. Misalnya workshop media pembelajaran misalnya. Nah ini dalam rangka itu agar dia tidak kalah dari muridnya. Maka di sini akan berlaku pembelajaran sebanyak ayat. Jadi meskipun sudah guru, meskipun sudah dosen misalnya seperti saya, ya saya harus belajar lagi dengan teknologi-teknologi yang mutakhir, yang baru, yang mungkin lebih mahasiswa lebih paham itu, atau siswa lebih paham itu. Nah itu harus guru harus mau belajar itu, sehingga kemudian tidak kalah dari siswanya. Itu seperti itu kalau menurut saya. Dan itu biasa kalau di guru pendidikan itu diadakan workshop atau dinyatakan pelatihan penggunaan perangkat multimedia. Oke ya. Nah sekarang saya jelaskan dulu sebenarnya apa sih tujuan penggunaan multimedia. Di sini ada disebutkan sebenarnya ini adalah tujuannya agar pembelajaran itu melibatkan banyak pengalaman multisensori ya. Misalnya kita tahu ada mata, ada telinga, ya, kemudian ada sensor indera yang lain. Nah, perangkat multimedia itu digunakan agar dia menjadi stimulus agar semua indera kita itu kemudian mendapatkan rangsangan, sehingga diharapkan materi yang disampaikan oleh guru atau oleh dosen itu lebih mudah dipahami oleh siswanya, oleh peserta didiknya. Jadi itu tujuannya sebenarnya seperti itu, agar aktivitas belajarnya itu lebih meningkat. Jadi bayangkan misalnya guru mengajar hanya menggunakan papan tulis atau hanya menggunakan buku misalnya. Nah itu akan berbeda ketika misalnya guru mengajar menggunakan perangkat multimedia, video yang diputar dan seterusnya, atau dia memberikan pengalaman yang lebih dari hanya sekedar penggunaan papan tulis. Nah itu tujuan utamanya itu. Nah kemudian ini adalah klasifikasi perangkat multimedia yang biasa digunakan di belajar di sekolah. Jadi ada multimedia kit, ada intermedia, ada multimedia interaktif, ada virtual reality, kemudian ada expert system ya ini yang kemudian ini sebenarnya semua ini sebenarnya merupakan program AI atau kecerdasan buatan. Tapi di sini seringkali AI itu kemudian disederhanakan. Nah, oke. Nah, sekarang yang pertama adalah multimedia kit. Nah, ini adalah kumpulan bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang diorganisasi untuk satu topik. Jadi misalnya sebelum slide, gambar media, gambar media, grafik dan seterusnya. Kemudian ada
hipermedia. Ini adalah media yang ini sudah berhubungan dengan sistem komputerisasi ya. Jadi di sana ada teks, grafik, audio dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang namanya media interaktif. Jadi media interaktif ini sebenarnya dia perangkat multimedia, tapi memungkinkan siswa atau mahasiswa itu mengadakan interaksi secara online ya, baik langsung maupun tidak. Dan misalnya Edlink misalnya, atau Sepada misalnya, atau LMS misalnya, atau Google Classroom misalnya, itu kan biasa kan saudara gunakan untuk mengajar. Nah itu interaktif ya. Itu bisa masuk dalam kategori ini. Kemudian ada ini virtual reality. Nah kira-kira kalau virtual reality ini kalau dalam belajaran ya di sekolah ya atau di ini cocoknya untuk mata kuliah apa? Ada yang bisa apa namanya memberikan gambaran media belajaran atau virtual reality? Iya. Mungkin menurut saya untuk virtual reality ya, itu kan biasanya kan kalau pelajaran ya mengharuskan kita untuk di keluar gitu. Dan kita mau meneliti misalkan kayak sebuah biografi Jepang atau hewan-hewan terdahulu yang mungkin kita akan bisa bertemu. Nah itu kita bisa akses itu lewat VR, misalkan kita visualisasikan tuh kayak 3D. Nah kita bisa pakai VR itu seolah kita berdebat langsung jadi bisa memahami sebenarnya kayak gitu. Oke, baik. Dari yang lain? Mungkin pelajaran sejarah. Sejarah. Kita misal mau mengetahui sejarah berdirinya Borobudur, mungkin nanti ditransmisikan dengan VR gitu kan lebih menarik. Jadi tanpa harus datang ke Borobudur ya, kita bisa belajar ya, tanpa harus misalnya tadi geografis ya, misalnya mau melihat peta suatu daerah gitu, seperti yang ada di dosen saja di itu ya, di video di Google Map itu kan kita bisa ya, kan view-nya bisa dilihat. Ya, tapi kalau di virtual itu kan biasanya lebih ini ya, dia lebih seperti nyata ya, tapi virtual. Konsepnya kan seperti itu, virtual reality. Jadi kita bisa manfaatkan ini misalnya tadi untuk belajar sejarah, untuk belajar geografi, sehingga tanpa jauh-jauh harus datang ke Borobudur, nah, kita tinggal memanfaatkan media virtual reality ini untuk melakukan pembelajaran. Itu ya. Kemudian ada lagi yang lain, contoh yang lain. Itu cukup ya, bisa memberikan gambaran ya bagaimana virtual reality ini digunakan. Tapi kira-kira kekurangannya apa tuh? Kalau dia sebenarnya kan kalau bicara multimedia sama perkembangan media yang ada sekarang itu kan sebenarnya bertujuan untuk memudahkan kita ya masyarakat dari apa ya, dari umur yang kayak dari baru belajar dan juga buat yang generasi milenial sama generasi yang udah tua kayak gitu. Nah tapi PR-nya itu dampaknya tuh malah lebih banyak buruknya gitu Pak. Misalnya kayak apa ya, yang tadinya kita bisa bikin itu menjadi konten pembelajaran yang menarik ataupun apa, tapi ternyata nyatanya itu sekarang lebih banyak konten yang ternyata kayak bersifat negatif dan atau juga ada yang menggunakannya untuk kayak memanfaatkan penipuan lah atau dan lain-lain kayak gitu. Nah sebenarnya itu apa ya, kalau kita pemerintah sudah mengusahakan dan kita juga ini sudah belajar, tetapi itu masih banyak saja apa ya dampak yang lebih negatif itu. Dan pertanyaan saya, apakah masyarakat kita sebenarnya betul-betul sudah siap dari adanya perkembangan media ini? Dan kalau misal belum siap, itu tuh gimana caranya Pak? Biar apa ya masyarakat itu menuju ke jenjang yang benar siap selain dari adanya pelatihan. Karena pelatihan pun workshop sekarang pun misal apa ya nggak berbayar pun minatnya itu kadang nggak ada, apalagi yang berbayar. Oke, baik. Baik, nah ini adalah satu contoh kelemahan dari penggunaan perangkat multimedia. Jadi karena saya lupa tidak memasang sumber power ini mati gitu ya, gitu. Nah, makanya kalau tadi saya hubungkan dengan virtual reality, ya nanti negatifnya adalah akan berhubungan dengan satu daya. Kemudian di peralatannya ya itu mahal, misalnya seperti itu. Ini sebagai bisa menjawab pertanyaan. Itu seperti itu. Nah, kan bagaimana dengan persoalan tadi? Bagaimana agar guru ya atau masyarakat
pelatihan pun kadang mereka tidak mau gitu ya. Jadi kalau di dunia pendidikan, guru itu kan ada yang namanya guru profesional. Nah itu dia harus diuji, ya gitu. Maka dengan adanya ujian-ujian seperti tadi, kemampuan menggunakan perangkat dan lain sebagainya, maka ya mau tidak mau memaksa. Jadi ya kalau kita masih model seperti itu, jadi dipaksa untuk harus bisa. Jadi masih seperti itu memang, karena untuk memberikan kesadaran itu ya tadi disampaikan ya, kita generasi X misalnya ya yang sudah rela, sudah harus belajar ya, itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Ya kita mesti terus mengamankan, menyadarkan ya pentingnya meningkatkan kemampuan literasi media, penguasaan teknologi media, karena itu bermanfaat untuk berbagai bidang kehidupan, pendidikan ya dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau peniscayaan mereka akan belajar, pada akhirnya akan butuh itu. Nah baik untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini ya, karena ini laptop saya tidak bisa disambungkan ke power. Jadi itu. Nah untuk materi yang lain ada di Sepaga, nanti bisa saudara-saudara tonton di sana, bisa dipelajari. Jangan lupa kuisnya juga dikerjakan di sana ya, karena di mata kuliah ini ada kuis di sana yang evaluasinya menggunakan Sepaga agar saudara-saudara bisa dengan mudah mengerjakannya dan aksesnya kapan. Baik, itu ada pertanyaan sebelum akhir. Cukup ya. Oke, baik. Cukup. Terima kasih.